Selamat datang di ruang Henning. Di sini, kita belajar berhenti sejenak, meninggalkan kebisingan, dan menyelami pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Sam Harris memandang kesadaran sebagai pintu menuju pembebasan. Kini, kita melangkah lebih dalam ke bagian kedua. Kita akan membahas tentang ilusi diri, meditasi, neuroscience, dan spiritualitas tanpa agama. Ilusi tentang diri. Sejak kecil, kita terbiasa berpikir bahwa kita adalah satu pribadi yang utuh. Kita merasa memiliki diri yang kokoh dan permanen. Namun, apakah benar demikian? Neuroscience menunjukkan hal sebaliknya. Identitas kita ternyata bukanlah sesuatu yang tetap. Ia adalah kumpulan proses yang terpisah, yang bisa berubah secara mandiri. Ada orang yang bisa melihat warna, tetapi tak bisa menangkap gerak. Ada yang bisa mengenali wajah, namun lupa nama. Fungsi-fungsi kesadaran dapat terganggu sendiri-sendiri, meskipun tetap saling terkait. Sam Harris menegaskan, perasaan bahwa kita adalah aku yang utuh hanyalah sebuah fiksi. Diri adalah ilusi, dan penderitaan muncul ketika kita terlalu melekat pada ilusi ini. Pikiran yang melantur, mari kita perhatikan sejenak bagaimana pikiran kita bekerja. Tanpa sadar, pikiran sering bergerak ke sana kemari, ke masa lalu, atau ke masa depan, tanpa kaitan dengan keadaan saat ini. Penelitian menunjukkan hampir setengah dari waktu kita dihabiskan dalam pikiran yang melantur. Dan pikiran yang melantur ini adalah sumber penderitaan. Tradisi meditasi Tibet menyebut, batin yang bergerak adalah batin yang menderita. Sam Harris melihat kebenaran ini bukan hanya lewat praktik spiritual, tetapi juga lewat penelitian neuroscience. Di otak, ada bagian yang disebut default mode network. Ia aktif ketika kita tenggelam dalam pikiran tentang diri sendiri, tentang identitas, atau ketika kita melamun. Dan menariknya, bagian ini justru tenang saat kita fokus penuh pada satu kegiatan atau saat bermeditasi. Meditasi sebagai jalan meditasi adalah latihan untuk menyadari kesadaran itu sendiri. Ia bukan sekadar ritual dan bukan hanya teknik untuk relaksasi. Meditasi adalah seni untuk hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Sam Harris menunjukkan praktik meditasi bisa membawa perubahan nyata pada otak manusia. Meditator berpengalaman memiliki bagian otak tertentu yang lebih tebal, lebih kuat, dan lebih sehat. Meditasi mampu menunda penuaan otak. Ia juga mengurangi kecemasan, meredakan stres, dan menumbuhkan empati. Namun manfaat terbesar meditasi bukanlah soal fisik. Manfaat terbesar ada pada batin. Meditasi memberi kita jarak dari pikiran yang datang dan pergi. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanyut dalam arus pikiran, tetapi menyadari bahwa semua pikiran hanyalah isi kesadaran yang sementara. Dengan latihan ini, penderitaan berkurang dan kebebasan batin perlahan-lahan tumbuh. Menghadapi rasa sakit, meditasi juga mengubah cara kita menghadapi rasa sakit. Bagi kebanyakan orang, rasa sakit adalah sesuatu yang menakutkan. Ia mengganggu dan membuat kita menderita. Namun bagi seorang meditator, rasa sakit hanyalah sensasi. Ia tidak lebih dan tidak kurang. Saat kita mengamati rasa sakit dengan kesadaran penuh, penderitaan melemah. Rasa sakit tetap ada, tetapi ia tidak lagi menjadi beban. Kesadaran membuat rasa sakit kehilangan cengkeramannya. Inilah kekuatan meditasi. Ia mengubah hubungan kita dengan pengalaman, bukan menghapus penderitaan, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Spiritualitas tanpa agama. Sam Harris mengajukan gagasan yang berani. Spiritualitas bisa hidup tanpa agama. Baginya, agama seringkali menjadi sumber perpecahan, dogma, bahkan kekerasan. Agama membatasi pertanyaan dan mengekang kebebasan berpikir.
Namun, spiritualitas sejati tidak membutuhkan dogma. Ia adalah pengalaman langsung akan kesadaran. Ia lahir dari meditasi, dari penerimaan, dan dari keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Spiritualitas sejati tidak membicarakan surga atau neraka. Ia tidak menjanjikan ganjaran dan tidak mengancam dengan hukuman. Spiritualitas sejati adalah kesadaran bahwa kita tidak pernah terpisah dari semesta, bahwa diri hanyalah ilusi, dan kesadaran adalah dasar dari segalanya. Menerima apa adanya inti dari meditasi adalah penerimaan. Penerimaan penuh pada apa yang hadir di sini dan saat ini. Kita diajarkan sejak kecil untuk melawan keadaan, untuk selalu berusaha menjadi lebih dari yang sekarang. Namun, justru dengan penerimaan total, perubahan sejati bisa terjadi. Penerimaan bukan berarti pasrah. Ketika sakit, kita tetap mencari pertolongan. Tetapi, kita juga mengamati rasa sakit itu dan menerimanya di dalam kesadaran. Ketika pikiran melantur, kita menyadarinya dan kembali ke napas. Dengan penerimaan semacam ini, hidup menjadi lebih ringan. Penderitaan kehilangan kekuatannya. Pembebasan. Bagi Sam Harris, pembebasan bukanlah sesuatu yang jauh di masa depan. Pembebasan hadir ketika kita menyadari satu kebenaran sederhana, bahwa diri itu ilusi. Ketika tidak ada diri yang menderita, penderitaan pun mereda. Ketika kita berhenti mengejar atau menolak, kita menemukan kedamaian di tengah apa adanya. Pembebasan bukanlah tujuan akhir, tetapi cara hidup. Ia terjadi di sini dan saat ini, ketika kita menyadari kesadaran itu sendiri. Pikiran yang selalu gelisah. Bayangkan sejenak, ketika Anda duduk dalam diam, tanpa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Pikiran mulai berlari. Anda mengingat sesuatu dari masa lalu. Anda mengkhawatirkan hal yang mungkin belum terjadi di masa depan. Anda menilai diri sendiri, menimbang orang lain, atau sekadar melamun tanpa arah. Begitulah sifat pikiran kita. Ia jarang diam. Dan disitulah penderitaan berakar. Kita jarang hidup di saat ini, karena kita terperangkap dalam cerita yang diciptakan pikiran. Cerita tentang aku, tentang masa lalu, tentang masa depan. Namun, jika kita mampu melihat bahwa semua cerita itu hanyalah arus pikiran yang lewat, kita bisa menemukan kedamaian yang selama ini tersembunyi. Analogi ombak dan lautan. Sam Harris sering menggunakan pendekatan sederhana. Ia mengibaratkan pikiran seperti ombak di lautan. Kadang ombak besar, kadang kecil, kadang tenang, kadang bergelora. Tetapi apapun bentuk ombaknya, laut tetaplah laut. Kesadaran adalah lautan itu. Selama ini kita terjebak mengikuti ombak, takut tenggelam, takut terseret arus. Padahal, kita bisa saja mundur selangkah dan melihat diri kita bukan sebagai ombak, melainkan sebagai lautan yang menampung segalanya. Saat kita menyadari hal ini, kita berhenti melawan ombak dan belajar mengalir bersamanya. Neuroscience dan meditasi. Ilmu pengetahuan modern sebenarnya mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi memengaruhi default mode network di otak. Bagian ini biasanya aktif ketika kita sibuk dengan pikiran tentang diri, tentang identitas, atau tentang kekhawatiran pribadi. Namun, ketika seseorang berlatih meditasi secara konsisten, jaringan ini menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terjebak dalam narasi tentang aku. Kita lebih mudah hadir dalam kesadaran murni. Yang menarik, perubahan ini tidak hanya dirasakan secara subjektif. Ia bisa dilihat secara objektif lewat pemindaian otak. Artinya, meditasi tidak sekadar keyakinan, tetapi memiliki dasar ilmiah yang nyata. Menghadapi emosi sulit mari, kita pikirkan tentang emosi. Marah, kecewa, cemas, takut. Kebanyakan dari kita berusaha melawan atau menolak emosi itu. Kita ingin segera mengusirnya pergi. Tetapi semakin kita menolak, semakin kuat ia menekan balik.
Emosi menjadi seperti api yang justru makin membesar ketika kita mencoba memadamkannya dengan bensin. Meditasi mengajarkan hal berbeda. Ia mengajarkan kita untuk memberi ruang. Ketika marah datang, kita hanya menyadarinya. Kita berkata dalam hati, "Ini marah." Ketika cemas datang, kita berkata, "Ini cemas." Kita tidak melawan, tidak juga melekat. Kita hanya mengamati, sampai akhirnya emosi itu mereda dengan sendirinya. Sam Harris mengajak kita untuk bangun dari mimpi panjang pikiran, untuk berhenti melekat pada ilusi diri, dan untuk menyadari bahwa kesadaran adalah ruang hening yang selalu hadir. Dalam ruang hening itulah kita menemukan kebebasan sejati. Kebebasan dari penderitaan, kebebasan dari ilusi, dan kebebasan untuk hidup sepenuhnya di sini dan saat ini. Terima kasih telah menyimak Ruang Hening. Jika Anda merasa mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan pada sahabat, dan subscribe agar kita bisa terus melangkah bersama dalam perjalanan menuju kesadaran.